Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang saya hormati orang tua, wali murid, KB, TK, SDIT, SMBIT Nur Hikmah. Yang saya hormati Direktur LPI Nur Hikmah, Ustadzah Rahayu Kusmastuti SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah KB TK Islam Nur Hikmah Ustadzah Ella Nur Laila SPD, Kepala Sekolah SDIT Nur Hikmah Ustadzah Nia Kurniawati SPD, Kepala Sekolah SMIT Nur Hikmah Ustadz Fatah Firdaus MPD, para Ustadz, Ustadzah, pengajar unit KB TK, SD dan SMP, serta para pegawai yang telah bekerja, yang telah menjadi teamwork yang luar biasa, dan yang saya hormati Ketua Komite Sekolah Nur Hikmah Ibu Isna Hidayati beserta pengurus lainnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bersama-sama kita panjatkan atas izinnya kita bersama-sama pada hari ini akan menyaksikan, melihat lebih jauh tentang sekolah Nur Hikmah. Salawat dan salam adalah bersama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Ayah bunda yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya sampaikan ahlan wa sahlan, jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaan ayah ibu sekalian memilih lembaga pendidikan Nur Hikmah sebagai pilihan bagi Ananda dalam melaksanakan serangkaian proses pendidikan. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang Yayasan Wakaf Nur Hikmah. Yayasan Wakaf Nur Hikmah merupakan yayasan nirlaba karena kami adalah yayasan wakaf, di mana kepemilikan yayasan ini bukanlah milik pribadi, namun milik umat yang diharapkan memberi manfaat bagi umat. Pengurus Yayasan Wakaf Nur Hikmah mengelola 3 unit, yaitu jenjang KB TK, SD, dan SMP. Semua pembiayaan yang diberikan kepada Nur Hikmah dikelola untuk operasional dan pengembangan sekolah Nur Hikmah, serta subsidi silang bagi pembiayaan sekolah duafa gratis berkualitas, yaitu sekolah Nurul Hikmah dengan jumlah siswa dari jenjang TK, SD, SMP sampai SMA sebanyak 715 siswa. Kami berupaya dengan segala keterbatasan untuk berkomitmen menjalankan amanah yang telah diberikan oleh para pendiri dan pembina yayasan. Melalui cita-cita besarnya, Allahyarham Bu Aliyah Munabari berkeinginan mendirikan lembaga pendidikan yang mengedepankan Al-Quran. Karena sejatinya Nur Hikmah hadir karena Al-Quran. Beliau sebagai inspirator yang meletakkan pondasi berdirinya Nur Hikmah. Semoga Allah menjadikan amal jariyahnya atas semua upayanya seiring dengan makin berkembangnya Nur Hikmah. Ayah bunda yang berbahagia, 17 tahun sudah Nur Hikmah berusaha hadir untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Alhamdulillah, sekolah Nur Hikmah telah meluluskan 701 murid TK, 793 murid SD, 132 murid SMP. Saat berdiri, murid kami hanya 13 anak. Sekarang tahun ajaran 2020-2021, jumlah siswa berjumlah 1.168 murid. Kami berusaha terus melakukan continuous improvement
termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yang tidak hanya berpengaruh pada sektor industri dan lainnya, tapi juga dengan dunia pendidikan. Nur Hikmah dengan berbagai upaya dan strategi terus mengupayakan proses pembelajaran secara online yang berkualitas melalui pelatihan pembelajaran online dan juga mengoptimalkan pelajaran Al-Quran Ananda. Membangun karakter, memberikan materi akademik, mengevaluasi seberapa besar materi pembelajaran yang bisa diserap oleh peserta didik. Menggunakan teknologi yang dianggap mampu mensubstitusi pertemuan tatap muka melalui e-learning, menggunakan video conference, meskipun model pembelajaran dengan PJJ, pelajaran jarak jauh, namun setiap hari guru di Nur Hikmah tetap hadir di sekolah, mengajar di kelas dari pagi sampai sore. Insya Allah, semua yang dilakukan sebagai bagian ikhtiar pencapaian visi mencetak generasi yang berakhlakul karimah, mandiri dan prestasi akan optimal. Kita semua pastinya berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga siswa dan guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Kami menyadari bahwasanya Nur Hikmah masih jauh dari kesempurnaan, masih ada kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mohon maaf dan terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan Nur Hikmah. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama, membangun komunikasi yang baik sehingga memperlancar proses pendidikan Ananda di Nur Hikmah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayah Bunda. Tadi sudah melihat pemaparan dari Ketua Yayasan Wakaf Nur Hikmah Bekasi dan Direktur Lembaga Pendidikan Islam Nur Hikmah. Sekarang saatnya Ayah Bunda mendengarkan program dan profil tentang KBTK Islam Nur Hikmah, ya. Pastinya dengan yang pakarnya yang sudah sangat memahami Nur Hikmah bagaimana, ya, dengan Ustazah Ella Nur Laila SPDI, ya. Beliau adalah Kepala Sekolah KBTK Islam Nur Hikmah. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah semangat luar biasa ya. Insya Allah terus semangat. Yuk kita bagikan semangat kita Ustazah pada orang tua di rumah, pada Ayah Bunda. Ayah Bunda ikuti ya. Oke. Semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tas dulu Ustazah. Sip. Ustazah, Ayah Bunda pasti ingin tahu ya profil tentang KBTK Islam Nur Hikmah. Bagaimana sih, apa sih prestasinya, dan bagaimana nanti anak-anak kalau sudah mulai masuk sekolah. Ya, sekarang Ustazah, bagaimana tentang profil dari Nur Hikmah sendiri, visi misi ke depan KBTK Islam Nur Hikmah. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Tiga hal yang menjadi pedoman untuk kami dalam membentuk kurikulum, yaitu mencetak generasi berakhlakul karimah, mandiri dan berprestasi akademik optimal. Ya, kita juga memiliki visi menjadikan Nur Hikmah sebagai sekolah percontohan, menjadikan Nur Hikmah sebagai lembaga dakwah berbasis pendidikan. Itu Iya, benar Ustazah. Terus juga kita juga membreakdown visi misi kami menjadi 8 jaminan kualitas yang insya Allah kita akan janjikan kepada orang tua jika lulus nanti Ananda akan memiliki 8 jaminan kualitas yang sudah kita tentukan. Masya Allah, dan itu sudah terbukti ya Ustazah ya. Insya Allah. Dengan prestasi KBTK Islam Nur Hikmah sebagai sekolah ramah anak. Betul. Ya. Sebenarnya juga berprestasi menjadi sekolah sehat. Betul Ustazah. Iya betul. Selain sekolah sehat dan ramah anak, KBTK Islam Nur juga menjadi sekolah rujukan percontohan pembelajaran metode umi. Alhamdulillah, benar Ustazah ya. Sudah terbukti di jenjang TKB sudah ada beberapa anak yang sudah sampai jilid Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Ya. Ayah Bunda,
Tadi sudah prestasi-prestasi dari Nur Hikmah itu belum semua loh ya Ustazah ya yang kita Belum sampaikan. semua, ke ini baru Bunda ya. gambaran kecilnya saja. Seperti drum band ya Ustazah itu Betul. sangat diperhitungkan di Jabodetabek. Sekolah Nur Hikmah insya Allah doakan supaya kita sampai ke tingkat provinsi. Amin, insya Allah. Ya, amin. Ayo Ustazah Ella, kalau sekarang ini kan anak-anak belajarnya masih di rumah ya. Tapi nanti kita akan ajak anak teman-teman kecil walaupun belajar di rumah tapi suasana seperti di sekolah. Iya gitu, dong, ya. pastinya. Kita selalu menghadirkan suasana sekolah di rumah. Caranya bagaimana tuh Ustazah? Caranya seperti di BDR ini kan anak-anak kan belajar di rumah, gitu ya. Tapi tetap menggunakan seragam. Nah, lucu ya. Tetap menggunakan seragam. Dan ustazahnya pun di sekolah tetap menggunakan seragam. Betul, betul. Itu mudah-mudahan gambaran suasana sekolahnya akan apa namanya, hadir di rumah. Betul. Jadwalnya bagaimana Ustazah? Untuk jadwalnya, jadwal pembelajarannya tetap dari jam 7.30 saja sudah standby untuk video call dengan teman-teman kecil di rumah. Nah kemudian diakhiri di jam 12.15 seperti itu untuk pembelajaran. Ya, untuk pembelajarannya. Kalau untuk jadwal pemakaian seragamnya untuk jadwal. kelas KB, Kalau untuk pemakaian jadwal seragamnya untuk kelompok bermain, hari Selasa hijau, hari Rabunya olahraga, nah sisanya memakai baju bebas, ya. pakaian bebas. Muslim Itu ya. untuk bermain ya Ustazah Ya, ya. betul. Nah untuk TK-nya, hari Selasanya kita menggunakan, hari Seninnya kita menggunakan biru putih, hari Selasanya menggunakan hijau, betul. hari Rabunya kita olahraga, berarti menggunakan kaos olahraga. Hari Kamisnya kita menggunakan baju bebas, kemudian untuk hari Jumatnya menggunakan baju yang kokoh itu, yang muslim gamis ya, yang warna kokoh apa? ya. Warna biru. Iya, Masya itu Allah. mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen sekolah teman-teman Insya Allah, ya. nanti Walaupun ustazahnya akan selalu menghadirkan suasana sekolah di rumah. betul Ustazah. Alhamdulillah. Kemudian Ustazah, kalau untuk perlengkapan seragam teman-teman gimana nih? Apa yang harus dilengkapi oleh ayah bunda di rumah nanti? Nah untuk kelengkapannya selama BDR ini mungkin belum terlalu banyak kelengkapan yang disiapkan ya. Tapi nanti jika memang sudah aktif kembali, sudah normal kembali, keadaan sudah mulai membaik, pastinya semua kelengkapan Ananda yang dibawa ke sekolah harus diberi nama supaya Ananda mudah membedakan mana barang miliknya sendiri, mana barang milik temannya. Ya, betul, Pastinya untuk betul. mempermudah. Itu juga bertujuan supaya Ananda cepat mengenal namanya sendiri. Ya, betul. Jadi seperti baju, topi, kemudian apa namanya alat makan yang dibawa, dan kemudian jika menggunakan tas bebas di hari memakai baju bebas juga harus diberi nama. Betul. Nah, itu juga untuk mempermudah guru maupun muridnya mengenal barangnya sendiri, Benar, barang miliknya sendiri. Masya Allah. Yang jelas anak juga cepat mandiri ya. Betul, karena itu cepat mandiri juga, cepat juga menghafal namanya sendiri. Betul Ustazah. Alhamdulillah. Nanti ya kita berharap pandemi ini segera berakhir ya Ustazah supaya Betul, amin. kita pun juga bisa segera kembali ke sekolah untuk anak-anak. Nah, andaikan nanti di pertengahan semester nih kita bisa kembali lagi ke sekolah. Untuk penjemputan dan adab makannya bagaimana? Mungkin ayah bunda pasti ingin tahu juga ya. Nah kebetulan kita juga di sini ada pembelajaran makan, Ustazah. Pembelajaran makan. Jadi di sini tuh lebih kepada bagaimana anak-anak menghabiskan makanan sendiri atau bertanggung jawab sih tepatnya ya. Anak-anak bertanggung jawab terhadap makanan yang sudah dia ambil, karena nanti bentuk makannya itu adalah prasmanan Ustazah. Jadi ayah bunda nanti bentuk makanannya anak-anak mengambil sendiri, lauknya, makanannya, kemudian anak-anak bertanggung jawab dengan makanan yang sudah diambil, Ananda ambil. Itu jadi tuh kita di sini lebih kepada pembelajaran makan, terutama adalah pengenalan makan sayur, makan buah. Nanti Ustazah di situ akan menjelaskan manfaat apa saja, kandungan apa saja makanan di hari itu yang sudah disiapkan oleh pihak catering seperti itu. Itu untuk jenjang A dan B. Jenjang A dan TKB. Iya, Kalau jenjang playgroup memang kelompok bermain memang belum ada makan siang karena cuma snack aja ya Ustazah. betul. Nah untuk
mekanisme penjemputannya kita memang untuk keamanan dilengkapi dengan kartu penjemputan. Nah, kartu penjemputan itu harus dipakai, harus digunakan pada penjemput, baik itu ayah bunda maupun penjemput yang memang sudah disiapkan dari rumah. Itu jika tidak membawa kartu penjemputan, mohon maaf tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah. Pastinya atas pantauan security. Benar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti biasanya ayah atau bunda yang jemput mau didelegasikan ke orang lain, jangan lupa nih nanti nggak bisa masuk jemput Ananda di sekolah ya. Iya itu. Nah kemudian untuk penjemputannya nanti mekanisme penjemputannya ya setelah dijemput pastinya ustadzahnya akan menyerahkan anandanya kepada penjemput. Nah setelah diserahkan tanggung jawab sudah kita limpahkan kepada penjemput, jadi bukan kepada ustadzahnya lagi. Seperti itu. Jadi kalau Ananda bermain di playground, berarti penjemput Sudah harus didampingi oleh penjemputnya. Kalau kita sudah terah terima ya. Benar. Ya, Ustazah, kadang-kadang anak-anak itu masih suka untuk merayakan ulang tahun atau datang ke ulang tahun teman ya. Kalau di Nur Hikmah sendiri peraturannya bagaimana Ustazah? Iya, jadi memang sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya. Tadi kita tidak diperkenankan ada perayaan ulang tahun. Baik itu hanya sekedar membagikan kue ataupun membagikan undangan, jadi tidak diperkenankan membagikannya melalui sekolah. Betul ya. Benar-benar bisa dipahami ya, ayah bunda ya. Ustazah, nanti untuk etika berpakaian dan pemberian hadiah dari orang tua kepada Ustazah bagaimana? Ya baik, karena kan memang kita di lingkungan Islam, kita memang di bawah naungan sekolah yang berbasis Islam. Pastinya semua yang hadir, semua yang datang ke sekolah itu harus menggunakan pakaian yang memang dianjurkan oleh agama. Pastinya seperti itu. Jadi baik apalagi ustazah ya, apalagi lingkungan Nur Hikmah, tamu yang datang pun harus diperkenankan untuk menggunakan kerudung gitu. Jadi misalkan ada penjemput, misalkan ada ayah bunda atau siapapun yang berkunjung ke sekolah itu wajib menggunakan pakaian menutup aurat seperti itu. Jadi misalkan ada yang tidak menggunakan aurat, jadi mohon maaf ayah bunda kadang-kadang suka ditahan di pos security untuk menggunakan kerudungnya. Soalnya kejadian ya Ustazah ya, kejadian. Jadi kita pinjemin itu kerudungnya untuk tamu yang datang yang tidak menutup aurat. Betul. Ya Ustazah. Nah untuk pemberian hadiah juga sama, kita tidak diperkenankan memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun kepada ustazahnya. Seperti itu. Baik itu bingkisan misalkan bunda pulang dari jalan-jalan atau misalkan bunda pulang umroh sekalipun. Jadi ustazahnya tidak diperkenankan menerima bingkisan dalam bentuk apapun. Insya Allah kita bekerja sama, ikhlas juga bekerja sama. Betul. Ya. Jadi biarkan kami membersamai teman-teman kecil kami dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Mohon kerjasamanya ya bunda. Ya, demikian ya bunda ya, masya Allah. Ya, demikian ayah bunda. Sama seperti ini Ustazah. Pengalaman kami para guru ketika home visit masih ada ayah bunda yang baik hati sekali. Iya. Berbagi hadiah untuk kami gitu ya. Itu gimana Ustazah? Sama, termasuk tidak diperkenankan juga. Silahkan jamu para ustazah dengan sebaik-baiknya, tapi tidak dibawakan pulang. Karena dengan berat hati gitu. Betul, ya, karena perhatian dari ayah bunda itu luar biasa. Luar biasa. Ingin jumpa ya. Iya, Ustazah, tadi sudah memaparkan tentang proses KBM di Nur Hikmah gitu ya, dari pagi sampai siang. Baik, ayah bunda, nanti ketika proses pembelajaran BDR di rumah bersama teman-teman kecil, bila ada hal yang perlu ditanyakan atau bunda butuhkan sesuatu, kami selalu ada di sekolahan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kami bisa membantu ya, Insya Allah. orang tua yang memang butuh penjelasan. Kalau bagaimana sih ini cara mengajarkannya atau yang lainnya? Iya, atau yang lainnya. Kami selalu ada di sekolah di jam bekerja kami. Kami akan membantu bunda. Siap membantu. Ya, bantuan. Oke, alhamdulillah. Tadi dari Ustazah sudah memaparkan kegiatan KBM Nur Hikmah. Sekarang
apa sih Ayah Bunda mau tahu ya? Program apa saja sih? Program-program unggulan apa saja nih Ustazah Ella di Nur Hikmah? Dari program mingguannya, bulanannya, dan 1 semesternya. Oke. Ya. Ya, jadi yang mana dulu nih, yang mingguan dulu? Mingguan dulu ya. Dari program mingguan itu di KBTK Islam Nur Hikmah itu ada kegiatan namanya infak Jumat. Ya, betul. Ya, infak. Jadi anak-anak nanti berinfak. Kemudian juga ada reading record. Ya, reading record juga itu anak-anak nanti membawa buku cerita dari sekolah. Wow, seneng banget. Nanti kemudian ayah bunda akan menceritakan kembali di rumah, menceritakan kembali anandanya di rumah. Nanti di hari yang sudah ditentukan ustazahnya, buku ceritanya dibawa kembali ayah bunda, dibawa untuk diceritakan di kelas di depan teman-teman kecil semuanya. Jadi ini kita melatih percaya diri ya, pastinya. Tentunya juga jangan lupa ini adalah bagian dari proses pengenalan literasi kepada anak-anak. Betul. Pengenalan aksara dengan cara yang menyenangkan. Betul sekali. Dari yang suaranya kecil, Betul. dari hanya bisa malu sampai dengan dia kencang, dan biasa sudah kita lombakan. Benar, Di record benar. sudah kita Benar, lombakan. benar. Di bulan bahasa biasanya itu kita tampilkan anak-anak yang reading recordnya bagus. Wow, saya penasaran tahun ini siapa ya? Nah, untuk infak Jumat mungkin ustazah ya di masa BDR ini tetap kita berlakukan anak-anak berinfak dari rumah. Oh, Jadi gitu nanti Ustazah. ustazah mengingatkan setiap hari Jumat tetap berinfak. Nanti sediakan ya bunda ya tempat infaknya. Ya, Benar. sebenarnya kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir, kita ada namanya program mingguannya tuh masih ada lagi. Tapi ini yang kita sebutkan adalah program selama BDR. Selama BDR. Biasanya kita juga ada yang namanya drum band. Nah, ada kegiatan drum band juga. itu Nah, paling perlu seru diketahui ya. tahun kemarin teman-teman Kecita sudah meraih juara umum tingkat se-Jabodetabek. Masya Allah. Mengalahkan banyak kota. Itu penandaan perdana kami di tingkat Jabodetabek dan meraih juara umum 1. Dan luar biasa pada saat itu ya, mengharu biru Mengharu sekali. biru. Dan membanggakan ya Insya teman-teman Allah. kecil. Iya, alhamdulillah. Terus untuk senam pagi memang selalu kita adakan Iya, tiap hari Rabu senam ya, pagi, Ustazah ya? insya Allah tetap kita adakan karena kan memang olah tubuh itu penting untuk ananda ya. Seperti itu, tetap diadakan. Oke. Nah, Ustazah Ella, tadi sudah memaparkan program mingguannya Ustazah ya. Insya Allah cukup menarik itu untuk anak-anak dan sangat menarik sepertinya. Untuk program bulanannya bagaimana Ustazah? Nah, untuk program bulanannya mungkin selama BDR ini ya bunda ya. Jadi tidak semuanya program kita bisa laksanakan di BDR ini. Jadi yang bisa terlaksana di sini adalah hanya pembukaan dan penutupan tema. Kemudian nanti akan kita kemas bagaimana pembukaan penutupan tema selama pembelajaran dari rumah. Iya, betul. Jadi untuk renang mungkin mohon maaf tidak bisa terlaksana juga. Di rumah aja ya, Di rumah berenangnya ya bunda ya. Nanti insya Allah kalau kondisi sudah membaik semua akan berjalan normal ya Ustazah ya. Semua program-program akan kita laksanakan. Ya, Amin. betul. Mohon doanya kita doakan semua. Yang terbaik ya, Insya Allah. Ustazah ya. Ya, alhamdulillah. Dan ayah bunda, program semester juga tidak kalah menariknya ya untuk teman-teman kecil, dan ini luar biasa karena memang dalam 1 tahun hanya beberapa kali ya Ustazah jadwalnya ya. Apa saja itu Ustazah? Nah, untuk program semester selama BDR ini yang kita munculkan ada fun cooking. Betul. Jadi walaupun BDR insya Allah fun cooking tetap berjalan. Nah, nanti kegiatan-kegiatannya nanti akan dijabarkan di di bagian kurikulumnya Ustazah ya. Untuk lebih jelasnya ada fun cooking. Kemudian kalau untuk home visit mungkin ditiadakan dulu ya Ustazah ya. Jadi mungkin bisa kita laksanakan kalau keadaan sudah membaik, kita bisa laksanakan di semester 2 nanti. Ya, insya Allah ya. Tapi insya Allah kalau ayah bunda membutuhkan konsultasi kita berada di sekolah ya. Tetap berada di sekolah
dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, kemudian di program semester ini juga ada pemberian laporan perkembangan siswa. Betul, Ustazah. Jadi selain dari rapot semester 1 dan semester 2 yang kita berikan, kita juga ada laporan perkembangan siswa per 3 bulan sekali. Jadi kita melaporkan perkembangan Ananda selama 3 bulan. Selama 3 bulan setiap semesternya. Iya. Setelah itu pertengahan semester dan akhir semester ya Ustazah ya. Berarti 2 kali nih sama 1 semester ini. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan lancar ya Ustazah amin, ya, insya walaupun Allah, dikerjakan mudah-mudahan dari rumah BDR. Baik Ayah Bunda, tadi Ustazah Ella sudah memaparkan program-program serunya ya. Tapi ada satu lagi nih yang terakhir nih, program tahunan. Enaknya di mana kita cerita nih Ustazah ngobrol-ngobrolnya? Sambil lihat-lihat boleh, Ustazah? Yuk, mau tahu? Mau tahu apa yang akan kita temui di sana? Yuk. Ayo Ustazah. Yuk. Baik, ayo Bunda. Sekarang saya dan Ustazah Ella sudah di luar ya Ustazah ya. Sudah berada Kita sama sekolah ya. di playground. Ustazah, terkait dengan pemaparan tadi itu belum selesai ya Ustazah. Masih ada betul. satu lagi loh ya Bunda, program tahunan ya. Yuk, apa saja Ustazah kegiatannya di program tahunan? Baik, di program tahunan ini memang kita berupaya semua kegiatan terlaksana. Betul Ya, Ustazah. terlaksana pastinya ini membutuhkan kerjasama dari ayah bunda semuanya. Ya, supaya program-program yang kita munculkan ini bisa terlaksana. Betul. Sini gitu. Kemudian sini ada masa MPLS orang tua baru Sekarang ya, yang sekarang Ustazah sudah ya. terlaksana ya bunda ya. Ini masa MPLS orang tua baru. Kemudian insya Allah walaupun di BDR ini pembelajaran jarak jauh, tapi kita mau berupaya memunculkan program manasik haji. Wow. Manasik haji walaupun secara virtual nanti akan kita laksanakan. Iya. Kami berupaya supaya program ini tetap terlaksana. Iya, betul. Kemudian juga ada Gebiar Muharram. Iya, Gebiar betul. Muharram dan HUT RI. Nah, itu HUT RI itu 17 Agustus nanti ada Biasanya perlombaan. lomba-lomba. Biasanya pelaksanaan di sekolah. Nah, di Sayang tahun ini sekali. kita berupaya untuk melaksanakannya Tetap di rumah tetap tapi di ya. rumah. Nah, pasti Bunda penasaran bagaimana sih nanti kegiatannya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada Pekan Olahraga Nur Hikmah. Nah, kita juga sama ya lomba-lomba betul. ya Ustazah. Pekan Olahraga Nur Hikmah biasa kita singkat PON. Nah, itu juga sama. Itu kegiatan di akhir tahun ajaran juga. baru. Nah, itu insya Allah akan tetap kita laksanakan. Kemudian juga yang tidak kalah serunya, yang biasa senang banget anak-anak itu kegiatan gardening, Nah, menanam itu dia. biasanya. Nah, insya Allah ini Biasanya akan juga sama-sama. terlaksana dari rumah. Ya, Walaupun betul. dari beda tetap terlaksana insya Allah. Nah, juga Apa lagi, Ustazah, Ustazah? ada kegiatan Hubul Quran, Iya. Ramadan Ceria, Nah. Akhirus Sanah, terus pentas seni. Iya. Nah, itu mudah-mudahan bisa terlaksana Amin ya di Allah. semester 2. Amin, amin. Mudah-mudahan jika keadaan sudah kembali normal. Iya, Amin betul. ya rabbal alamin. Amin. Mohon doanya ayah bunda, mohon doanya bersama semoga keadaan ini segera membaik Betul. supaya kegiatan kita yang tadi kita sebutkan bisa berjalan dengan optimal. Ya, Ustazah. Nah, baik ayah bunda, dari pemaparan program tahunan tadi ya, itu teman-teman kecil sangat senang dah Ustazah ya. Pasti sangat Kalau senang melihat sekali. mereka, biasa kalau 17-an kita selalu ada tarik tambang. Betul. KB ada tarik tambangnya loh dari ayah bunda. Seru ya Ustazah. Seru sekali. Tarik tambang. Insya Allah semua kita gunakan dengan alat aman Insya Allah ya. pastinya, dan semangat mereka ya ketika melakukan kegiatan juga diacungi jempol ya. Dan melihat wajah-wajah mereka itu loh Ustazah ketika Iya. melakukan kegiatan itu sangat mengangeni, sangat mengangeni. Kami tuh dibuat kangen gitu karena udah lama ya kan Pastinya lihat teman kecil. keceriaan itu nanti akan kita saksikan melalui dari rumah. Insya Allah bersama ayah bunda tentunya Bersama ayah ya. bunda. Baik, demikian ayah bunda pemaparan dari Ustazah Ella tentang program tahunan, program semester tadi, ada program bulanan dan mingguan. Insya Allah bisa memuaskan rasa ingin tahu ayah bunda ya tentang sekolah kita ya, Betul. tentang Nur Hikmah. Ya. Mudah-mudahan ya Ustazah BDR segera selesai. Amin, insya ya. Allah. Amin, Teman-teman amin. kecil bisa kembali belajar di sekolah Amin, ya insya Ustazah. Nah Ustazah Ella, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan dari Ustazah Ella untuk ayah bunda mengenai pembelajaran BDR?
Terima kasih Ustazah. Baik ayah bunda, mungkin di masa BDR ini kita membutuhkan kerjasama yang baik, kerjasama yang intens. Pastinya ada ekor lebih yang akan dikeluarkan oleh ayah bunda, karena kita pasti akan sedikit banyak pasti akan merepotkan ayah bunda. Walaupun kita berupaya di BDR ini, di kegiatan ini kita berupaya tidak merepotkan orang tua, tapi pastinya sedikit banyak kita butuh bantuan, butuh kerjasama yang cukup solid pastinya gitu, agar program-program kita, kegiatan kita yang kita laksanakan di rumah bisa terlaksana dengan baik, agar perkembangan Ananda bisa tercapai walaupun pembelajarannya melalui dari rumah, seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya, mohon bantuannya jika nanti sering-sering direpotkan oleh ustazahnya, sering bilang untuk menyiapkan besok kegiatannya apa, besok mau menyiapkan apa untuk pembelajaran Anda, pastinya itu akan terus disampaikan di grup kelas masing-masing. Sudah terbentuk grup kelasnya ya Bunda ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bisa dipahami ayah bunda. Jika nanti ada yang belum jelas atau yang ditanyakan, kami ada di sekolah ya Bunda, Ustazah ya. Ya betul. Dari Senin sampai Sabtu di jam kerja kami. Iya baik Ustazah Ella. Dan ayah bunda, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiro untuk semua partisipasinya, dukungannya, dan hari ini kita bisa bersama-sama walaupun via online, sangat berbeda dengan seperti biasanya ya Ustazah. Tapi ya memang seperti itu. Insya Allah seperti yang dikatakan Ustazah Ella, kita selalu siap di sekolah. Kalau ada ayah bunda yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi mengenai Ananda, tinggal telepon atau datang ya. Demikian ayah bunda, kami mohon maaf sebelumnya. Dan Ustazah Ella, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah meluangkan waktunya bersama ayah bunda. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Terima kasih Bunda. Baik ayah bunda, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan program-program dari Ustazah Ella Nurlaila SPDI selaku Kepala Sekolah KBTK Islam Nur Hikmah. Ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya yang harus ayah bunda ketahui mengenai KBTK Islam Nur Hikmah, yaitu kurikulum teman-teman yang akan dipelajari selama 1 tahun di KBTK Islam Nur Hikmah. Berikut akan dipaparkan oleh Ustazah Desi Yuningsi SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah KBTK Islam Nur Hikmah. Oke, yuk kita buka telinga kita buka mata kita buka hati kita, dan kita simak penjelasan dari Ustazah Desi. Ya, ayo bunda, silakan Ustazah Desi. Terima kasih Ustazah Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan kembali MPLS kita. Semoga ayah bunda di rumah masih tetap semangat ya. Karena sekarang mungkin agak lebih sedikit serius, tapi jangan serius-serius juga. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang program kurikulum KBTK Islam Nur Hikmah. Ya, kita mulai dari pemaparan program ibadah praktis. Baik, kita mulai dari materi ibadah praktis untuk kelompok bermain di semester 1. Kita akan berikan 2 doa harian, 1 hadis, 2 surat pendek, 1 kalimat thayyibah, gerakan wudhu mulai dari cuci tangan sampai dengan basuh muka, lalu gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai sedekap, dan untuk uminya, Umi Jilid Prateka halaman 1 sampai 20. Untuk di awal biasanya kita berikan flashcard terlebih dahulu. Jadi nanti kalau anak-anak sudah siap masuk buku, baru kita berikan buku untuk anak-anak. Dan untuk Asmaul Husnanya kita akan perdengarkan dari Ya Allah sampai Ya Khalid. Baik, kita akan masuk ke materi ibadah praktis TKA di semester 1. Untuk TKA akan mendapatkan 7 doa harian, 5 surat pendek, 4 hadis. Umi dari jilid 1 itu targetnya 1 sampai halaman 20. Dan untuk di awal pun sama, kita menggunakan flashcard terlebih dahulu. Lalu ketika anak siap,
maka kita akan berikan buku. Selanjutnya ada kalimat thayyibah, yaitu ta'awuz dan basmalah. Dan untuk asmaul husnahnya dari ya Allah sampai ya Rofi. Dan untuk gerakan wudhu kita mulai dari cuci tangan sampai dengan basuh muka. Untuk gerakan sholatnya dari takbiratul ihram, sedekap, ruku, dan i'tidal serta sujud. Yaitulah dia materi ibadah praktis untuk TKA di semester 1. Lalu kita lanjut ke materi ibadah praktis TKB di semester 1. Untuk TKB akan mendapatkan 7 doa harian, 4 hadis, 5 surat pendek, 3 kalimat thayyibah, gerakan wudhu mulai dari cuci tangan sampai basuh muka, gerakan sholat, takbiratul ihram sampai dengan sujud. Dan untuk uminya, itu umi jilid 2 halaman 1 sampai dengan 30. Dan asmaul husna dari ya majid sampai ya mu'akhir. Nah itu dia target dari TKB. Ya, untuk materi ibadah praktis di semester 2-nya tidak saya sebutkan satu persatu ya Bunda ya. Nanti kita akan berikan melalui buku panduan orang tua murid. Kita lanjut saja ke program selanjutnya. Baik, walaupun kita berada dalam kondisi BDR untuk pembelajaran kita tetap ingin memberikan 6 aspek perkembangan untuk Ananda di rumah. Jadi tetap untuk pengembangan 6 aspek ini kita akan berikan walaupun mungkin dari jarak jauh. Itu ada nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan seni. Insya Allah kita sudah kemas kegiatannya supaya 6 aspek ini tetap kita bisa stimulus. Dan kita juga mohon kerjasama untuk ayah dan bundanya untuk memberikan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya agar semakin berkembang setiap aspeknya. Nah ini dia untuk jadwal KBM-nya. Untuk TKA dan TKB, kita akan mulai melakukan kegiatan di 7.30 sampai dengan jam 8.00. Itu adalah kegiatan senyum pagi, di mana nanti anak-anak akan melakukan absensi online. Jadi mohon bimbingannya untuk orang tua atau untuk pendamping, mendampingi anak-anak untuk mengisi absen. Jadi nanti kita akan kirimkan link dan Ananda boleh memilih di situ absennya. Kita berikan ada emoji, ada senyum, sedih. Jadi menggambarkan perasaan Ananda di pagi hari itu. Nah, kira-kira pagi hari itu Ananda seperti apa sih supaya guru-guru nanti tahu dan bisa memulai kegiatannya harus bagaimana. Lalu lanjut di 8.00 sampai 10.00 itu kita masuk ke kegiatan UMI. Nah, untuk kegiatan UMI ini kita secara video call melalui WhatsApp. Ya, jadi nanti kita video call satu persatu, kita melakukan pendekatan. Mungkin nanti di awal kita masih pendekatan terlebih dahulu, jadi belum memberikan buku, tapi kita sambil bermain, nanti gurunya menelpon, memberikan pendekatan-pendekatan supaya lebih akrab. Nah, setelah ini dari jam 10 sampai jam 12.00 itu ada stimulus perkembangan. Nah, ini juga sama video call dengan guru yang berbeda. Jadi misalnya tadi yang Umi dengan Ustazah A, nanti yang untuk video call stimulus perkembangannya dengan Ustazah B. Karena kan nanti di satu kelas kita ada 2 guru. Jadi Ananda kenal dengan 2 gurunya. Nah, ini untuk stimulus perkembangan juga kita sudah siapkan alat dan bahan dari sekolah yang kemarin yang Bunda sudah ambil. Jadi insya Allah ini ikhtiar kita dalam rangka untuk mempermudah ayah bunda atau kami berharap tidak mempersulit orang tua di rumah untuk menyiapkan alat dan bahannya. Nah seperti itu. Lanjut nanti di jam 12.00. Nah itu bisa melakukan evaluasi. Jadi gurunya nanti bersapa memberikan evaluasi kegiatan hari itu dan juga Ananda boleh melakukan absensi online. Untuk absensinya kita batasi sampai jam 8 malam biar orang tua bisa menemani juga. Yang mungkin untuk yang bekerja bisa menemani Anandanya untuk mengisi absen kepulangan. Jadi orang tua bisa tahu juga nih hari ini Ananda sekolahnya bagaimana ya di rumah, seperti itu, menyenangkan atau belum menyenangkan. Jadi nanti dari absensi kepulangan itu sebagai evaluasi juga untuk guru-guru. Nah itu dia untuk kegiatan belajar di TK.
Untuk kelompok bermain juga sama urutannya ayah bunda, hanya pembagian waktunya saja yang berbeda. Jadi seperti di UMI ini hanya dari jam 8 sampai dengan jam 9.15. Dan untuk stimulusnya jam 9.15 sampai jam 10.30. Karena untuk kelompok bermain jam kepulangannya sampai jam 10.30. Nah itu ayah bunda untuk kegiatan BDR-nya. Bunda, ini dia media pembelajaran daring dan luring yang kita berharap orang tua dapat memfasilitasi. Minimal ada 1 handphone atau smartphone untuk anak-anak belajar BDR. Jadi insya Allah kita akan melalui kegiatan video call WhatsApp. Kita juga akan beberapa kali untuk acara-acara besar menggunakan Zoom meeting. Kita juga ada live streaming YouTube. Ya, untuk selanjutnya di sini kita akan berikan pijakan-pijakan untuk orang tua, untuk ayah bunda. Bagaimana sih SOP-nya nanti ketika berjalannya BDR ini? Nah, ini yang pertama ayah bunda, pijakan lingkungan main. Apa saja sih yang harus dilakukan ayah dan bunda atau gurunya atau ananda dalam pijakan lingkungan main ini? Yang pertama, kita akan melakukan persiapan alat dan bahan KBM. Tentunya ini adalah menjadi tugas guru. Guru akan menyiapkan kebutuhan alat dan bahan setiap tugas LK ataupun proyek yang akan dilakukan peserta didik atau ananda di rumah selama 1 bulan. Jadi kita siapkan selama per tema. Nah, lalu yang kedua, pengambilan alat dan bahan KBM. Ini dilakukan oleh orang tua atau dapat diwakilkan. Nah, ini adalah pengambilan alat dan bahan KBM sesuai dengan jadwal yang telah kita berikan. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ayah bunda ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penyimpanan alat dan bahan KBM. Nah, kita mohon agar ayah bunda dapat menyimpan alat dan bahan KBM dengan baik. Jadi tidak dikerjakan sebelum jadwalnya. Jadi dan termasuk juga reward-reward yang kita simpan di dalamnya kita berikannya sesuai kebutuhan ya. Nah, selanjutnya itu ada setting alat dan bahan KBM. Nah, ini juga kita mohon bantuan orang tua untuk menyiapkan LK atau bahan proyek yang telah kita berikan. Jadi nanti mungkin hari sebelumnya itu kita lihat jadwalnya besok apa ya. Nah, ini orang tua boleh menyiapkan label, boleh menyiapkan paket belajar yang sudah ditandai oleh ustazahnya. Jadi tinggal ambil kantungnya, kantung plastiknya yang sudah ada identitas tanggalnya atau keterangannya. Jadi besok pagi ananda sudah siap dengan alat dan bahannya. Selanjutnya ini adalah pijakan saat main. Nah, ini kita hanya minta tolong kepada ayah dan bunda atau pendamping untuk mendampingi ananda. Karena memang untuk usia anak kelompok bermain dan TK pastinya masih perlu pendampingan. Seperti itu ya ayah bunda ya, mohon kesediaannya tetap mendampingi. Dan untuk yang membimbing insya Allah tetap dari ustazahnya. Selanjutnya ini adalah pijakan setelah bermain. Jadi ini pijakan terakhir, yaitu nanti kita akan ada evaluasi dan doa ke sesi kedua video call. Lalu juga nanti melakukan absensi online. Nah, terus juga kita akan berikan reward atau kartu. Nanti itu bisa diisi, oh hari ini aku sudah hebat. Nah, itu silakan ananda boleh mengisi stiker atau stempel pada kartu aku anak hebat. Nah, setelah itu mohon setiap lembar kerja atau proyek yang sudah dikerjakan disimpan kembali ke dalam plastiknya. Jadi semua terdokumentasi dengan rapi. Setelah itu kita akan melakukan pengumpulan lembar kerja atau proyeknya. Jadi nanti ketika ayah dan bunda mengembalikan bahan-bahan KBM yang sudah dikerjakan, kita akan berikan kembali bahan-bahan yang baru untuk di bulan berikutnya. Oke, alhamdulillah ayah bunda, semua program kurikulum sudah saya sampaikan. Semoga menjadi gambaran untuk ayah bunda di rumah bagaimana sekolah kami mengemas BDR. Semoga pandemi ini segera berlalu agar anak-anak bisa kembali ke sekolah. Pastinya anak-anak sudah sangat rindu untuk bermain di sekolah, terutama untuk anak-anak baru yang mungkin baru 1-2 kali ke Nur Hikmah. Pasti mereka sangat mendambakan untuk segera mendatangi sekolahnya. Ya, baik ayah bunda, sekian pemaparan program kurikulum KBTK Islam Nur Hikmah Bekasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangannya. Dan terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ayah Bunda, tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan dari Ustazah Desi mengenai kurikulum pembelajaran di KBTK Islam Nur Hikmah. Sekarang saya mau tanya nih, siapa dari Ayah dan Bunda yang sudah tahu Ustazah dari putra-putrinya? Siapa, ayo? Pasti belum semua tahu ya. Mau tahu? Ya. Saya akan mengajak Ayah dan Bunda untuk berkeliling dengan Ustazah Ella dan bertemu dengan ustazah-ustazah dari putra-putri Ayah dan Bunda. Ayo, ayo, ayo. Ustazah Ella, sekarang kita mau lihat ustazah-ustazah di dalam. Oke, yuk siap. Ya, Ayah Bunda, kita lihat ke dalam ya. Assalamualaikum. Nah, sekarang di kelas A1 ya Ustazah. Kita kenalkan ya Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Baik Ayah Bunda, kita perkenalkan ini adalah Ustazah Dina Mariana SPDI. Beliau adalah wali kelas TK A1 sekaligus koordinator jenjang TKA. Dibuka maskernya Ustazah. Salam kenal Ayah Bunda. Selanjutnya ini ada Ustazah Siti Jualida SPD. Beliau adalah mitra kelas A1. Assalamualaikum Ayah Bunda. Ustazah Rida menggantikan Ustazah Ade yang sedang menjalankan cuti melahirkan. Nanti kita kenalkan juga dengan Ustazah Ade. Baik Ayah Bunda, selanjutnya kita perkenalkan kelas berikutnya. Terima kasih Ustazah Rida dan Ustazah Rida. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di kelas A2 Ustazah. Oke. Yuk kita lihat. Oke. Ada siapa ya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah Ella. Baik Ayah Bunda, ini adalah Ustazah Lala. Ustazah Lala adalah wali kelas TKA 2. Ustazah Lala boleh buka maskernya? Iya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Akan menemani teman-teman kecil nanti belajar di kelas A2. Ustazah Lala didampingi oleh Ustazah Popon Fatima. Nah, Popon Fatima adalah mitra kelas dari kelas A2. Assalamualaikum Ayah Bunda. Baik Ayah Bunda, ini adalah Ustazah yang akan mendampingi putra-putri kita belajar di kelas A2. Selanjutnya kita kenalkan lagi di kelas berikutnya. Mari. Ustazah, tadi kita sudah ke A1, sudah ke A2, sekarang sudah pasti ke A3. Salah. Silakan. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah Ella. Nah Ayah Bunda, Ustazah Dewi Asnimat SPDI ini adalah mitra kelas A3. Nah, Ustazah Dewi boleh buka maskernya dulu? Oke. Assalamualaikum Ayah Bunda. Ustazah Dewi, kira-kira dampingi siapa ya Ayah Bunda ya? Nah, penasaran kan? Kebetulan Dengan saya. Ini harus kita. Ustazah Dewi akan berpartner dengan Ustazah Indah Nawamulan. Beliau adalah wali kelas A3. Nah, teman-teman kecil kita nanti akan belajar di kelas A3 bersama Ustazah Indah dan Ustazah Dewi. Terima kasih Ustazah Dewi. Sama-sama Ustazah Ella. Selamat lanjutkan aktivitasnya. Dadah Ustazah Dewi. Baik Ustazah Indah, sekarang kita kemana? Sekarang kita ke kelas yang paling kecil Ustazah, yang paling imut sekali. Nah ini nih Ayah Bunda yang tadi Ustazah Indah bilang kelas paling imut. Nah bersama Ustazah Safridah Hanim SPDI. Iya, Ustazah Safridah Hanim adalah wali kelas KB, kelompok bermain. Ustazah boleh dibuka maskernya? Assalamualaikum Ayah Bunda, salam kenal. Ya, Ustazah Safridah Hanim didampingi oleh Ustazah Lutfia Ramadan. Assalamualaikum Ayah Bunda, salam kenal. Ustazah Fia menggantikan sementara Ustazah Ayah yang sedang menjalankan cuti melahirkan juga. Nanti akan menyusul perkenalan selanjutnya untuk Ustazah Ayah. Nah, Ustazah Indah, sekarang kita mau kemana lagi? Siap-siap Ustazah, kita mau ke atas. Oh. Jalan-jalan ke kelas Sip. B yang paling besar. Jenjang TKB. Baik Ayah Bunda, ikuti terus ya. Terima kasih Ustazah Ida. Ya. Terima kasih Ustazah Fia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
biasanya teman-teman kecil kita jika menaiki tangga dibiasakan membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian ketika turun, teman-teman membaca tasbih Subhanallah. Contohnya gimana Ustazah Indah? Boleh contoh saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita sedang berada di mana nih Bunda? Kita berada di kelas TK B1. Nah, B1 ini bersama Ustazah Juni Haryani SPDI. Boleh buka maskernya Ustazah? Assalamualaikum Ayah Bunda. Ustazah Juni adalah wali kelas TK B1 sekaligus koordinator jenjang TKB. Ustazah Juni didampingi oleh Ustazah Putri. Boleh buka maskernya Ustazah? Assalamualaikum Ayah Bunda. Nah, Ustazah Putri minta kelas TKB 1. Nah, teman-teman TKB 1 didampingi oleh Ustazah Yuni dan Ustazah Putri. Ya, terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Selanjutnya kita kemana Ustazah? Jalan-jalan ke sebelah Ustazah. Oke, siap. Kita menuju ke sebelah. Ayah Bunda, sekarang kita sudah berada di jenjang kelas TKB 2. Nah, kita lihat Ustazah sedang apa ya? Ustazah Lena, dan mengerjakan apa? Sedang mengerjakan perlengkapan yang akan dibawa Ananda nanti dan dikerjakan di rumah Ustazah. Ayah Bunda, Ustazah sedang mempersiapkan untuk pembelajaran BDR nanti. Kita kenalan dulu ya. Ini adalah Ustazah Lena Rantika SPDI. Beliau adalah wali kelas TKB 2. Nah, selanjutnya Ustazah Lena didampingi Ustazah Windy Nur Amalia SPDI. Ustazah Lena dan Ustazah Windy akan mendampingi teman-teman kecil B2 belajar dan bermain. Mana kita Ustazah Lena? Kita mau ke B3 Ustazah. Oke, yuk selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ya Bunda, sekarang kita sudah sampai di kelas yang paling akhir, kelas B3. Oke. Yuk kita masuk Ustazah Ella. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah Habibah sebagai wali kelas TKB 3 dan Ustazah Reni sebagai mitra kelas TKB 3. Nah ya Bunda, Ustazah Habibah menggantikan Ustazah Fitri yang sedang menjalankan cuti. Nanti akan kita kenalkan juga Ustazah Fitri ya. Ustazah Habibah juga adalah koordinator Al-Quran di unit KBTK. Nah Ustazah Habibah, Ya. Ayah Bunda kepengen tahu nih apa saja Apa sih tuh? program pembelajaran di KBTK Islam Nur Hikmah? Coba. Ya, Ayah Bunda, kalau untuk di KBTK, target kita untuk tartil adalah UMI 3 halaman 20. Jadi, tapi tidak mau kemungkinan dengan kerjasama yang baik antara kita dengan Ayah Bunda, kita bisa mencapai atau Ananda bisa mencapai lebih dari yang target kita harapkan. Jadi kemarin itu kita sudah mendapatkan 5 anak yang sudah lulus jilid 6 saja dan memasuki Al-Quran, Masya Allah. Jadi ini tidak lain adalah berkat dukungan dari Ayah Bunda selama BDR di rumah. Untuk hafalannya insya Allah kita sampai dengan surat Al-Adiyat seperti itu Ustazah, Ayah Bunda. Nah demikian Ayah Bunda. Jadi memang keunggulan kita di sini adalah pembelajaran Al-Qur'annya dengan memunculkannya koordinator Al-Qur'an dan upgrading guru di pembelajaran Al-Qur'an. Insya Allah itu adalah bagian dari ikhtiar kita agar pembelajaran Al-Qur'an di KBTK Islam Nur Hikmah lebih baik lagi. Betul. Jadi Ayah Bunda, kalaupun kita memang sudah menyiapkan beberapa hal, tapi target kami akan tercapai dengan kerjasama yang baik dari Ayah Betul Bunda. sekali. Jadi Ustazah Ella, kan tadi kita sudah ke Ustazah Habibah, koordinator Quran. Terus sekarang kita mau kemana lagi? Sekarang kita mau ke koordinator sentra. Siap. Oke, ayo Bunda ya kita ikut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Ustazah lagi apa ini? Sedang klasifikasi Ustazah. Oh iya. Nah, Ayah Bunda, Ustazah Lukiana Siswati SPDI, beliau adalah koordinator sentra. Nah, Ustazah Luki, coba sampaikan ke Ayah Bunda. Di TK Nur Hikmah ada sentra apa saja sih? Assalamualaikum Ayah Bunda. Perkenalkan, nama saya Ustazah Luki. Di Nur Hikmah ada 8 sentra.
ada sentra leadership, ada sentra bahan alam, ada sentra main peran mikro, ada sentra bahasa, ada sentra intak, ada sentra balok, ada sentra persiapan, dan ada sentra main peran makro. Wah, subhanallah banyak ya sentranya. Nah, ayah bunda, itulah tadi sentra-sentra yang ada di Hikmah. Insya Allah nanti jika keadaan sudah membaik, teman-teman kecil kita bisa bermain bersama para ustazah di sentra yang tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang kita kemana lagi? Alhamdulillah. Tadi sudah jalan-jalan koordinator Quran, koordinator sentra. Betul. Sekarang yang terakhir nih Ustazah. Ya, kita lihat Ya, kita lihat dulu ya. Yuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Nah, ayah bunda, ini adalah termasuk tempat favoritnya anak-anak. Iya, di sini anak-anak bisa meminjam buku, bisa melihat-lihat buku. Nanti teman-teman jika mau bermain ke perpustakaan akan ditemani oleh, boleh buka masker Ustazah? Iya. Ini Ustazah Mursela SPDI. Beliau akan mendampingi teman-teman kecil kita jika mau berkunjung ke perpustakaan. Nah, display yang ada di sini nih disesuaikan tema ya Ustazah ya. Disesuaikan dengan tema bulan ini. Itu ayah bunda informasi di sentra perpustakaan. Kita mau agak ke depan ya Ustazah. Oke, siap. Terima kasih Ustazah Sela. Silakan dilanjutkan. Nah, ayah bunda, di KBTK Islam Nur Hikmah sangat memperhatikan kemandirian anak-anak, termasuk kemandirian di dalam Toilet training. toilet training. Kita sangat memperhatikan itu. Nah, dengan itu di KBTK Islam Nur Hikmah kita sudah menyiapkan guru tohara Ustazah. Masya Allah. Masya Allah. Coba kita lihat. Oke, kita lihat ya. Ada nggak Ustazahnya? Ya, langsung saja. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa kaki? Kiri dulu. Nah, ini dia. Saya sedang apa? Wah, cuci tangan. Karena Ustazah ini biasa mengajarkan juga cara cuci tangan yang baik, cara membersihkan tangan yang baik. Nah, Ustazah, coba cuci dulu tangannya, bersihkan dulu. Mbak Ayah bundanya mau kenal? Ayah bunda, guru tohara itu bertugas untuk menemani anak-anak di kamar mandi. Jadi bukan seperti Mbak yang benar-benar melayani anak untuk beristinja atau bersih-bersih di kamar mandi, tapi beliau mengajarkan bagaimana cara adab-adab masuk dan keluar kamar mandi, berdoa masuk dan keluar kamar mandi, cara melepas celana atau cara memakai celana, juga cara membersihkan ketika anak-anak sedang BAK ataupun BAB. Ini dia ustazahnya, Ustazah Wiwi Wijaya. Ustazah Wiwi Wijaya nanti akan menemani dan akan mengajarkan adab-adab teman-teman kecil kita ketika berada di kamar mandi. Salam kenal ya bunda. Nah, baik, sudah selesai. Terima kasih, Ustazah Wiwi. Silakan dilanjutkan. Ustazah Wiwi.